Nah, langsung ke Cina ini, jadi di BBC itu saya pernah lihat bahwa peziarah yang paling banyak ke makam Karl Marx itu ada orang-orang Cina, katanya kan. Jadi mereka itu menghargai Marx itu begitu rupa sampai suka berziarah gitu. Nah, tradisi berziarah ini memang dalam agama mereka itu melekat ya, karena mereka menghormati leluhur ya. Jadi kalau Cina ini kita lihat harus sebagai suatu kontinum waktu dari masa lalu dan masa depan. Jadi masa lalu orang Cina itu selalu menjadi melekat ya pada orang Cina ini kan, sehingga penghormatan kepada leluhur itu selalu, bahkan berbagai agama yang di Cina tetap tradisi terhadap leluhurnya tinggi gitu ya, jadi penghormatannya. Bahkan sikap Cina yang selalu moderat bergayanya ya, jadi kurang-kurang ekstrim, walaupun orang luar ngelihat Marxisme diterapkan sebagai komunisme di Cina itu sebagai sesuatu yang ekstrim, tapi orang dalamnya merasa mereka itu kaum moderat. Jadi selalu menyatukan antara pertimbangan langit dan bumi ya. Masyarakat Cina yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen mendeklarasikan lepas dari kerajaan ya kan. Nah, ini juga suatu perubahan penting dalam sejarah Cina, karena Cina itu selalu dulu itu dipersatukan oleh raja-rajanya, ya kan, di tiap-tiap ini, sehingga kerajaan di Cina itu berubah-ubah tiap tahunnya itu kan, tiap periode kurunnya itu. Kadang satu Cina itu jadi 7 kerajaan besar, kadang jadi 3 kan gitu. Nah, yang menyatukan Cina dalam satu kerajaan besar sebelum Mao itu ya Qin Shi Huangdi itu kan. Itu. Nah, ini masih dalam rujukannya ya, dalam ketertiban dan sebagainya, ideologi dan sebagainya tergantung para raja itu. Nah, Dr. Sun Yat-sen dan kawan-kawan itu mendirikan Republic of China itu kan tahun 11. Namun ya mungkin ya dalam leadingnya itu terjadi perbedaan paham antara nasionalis ya kan, Kuomintang itu dengan kaum petani ini ya yang dipimpin oleh Mao ya, yang sebelumnya memang sejak tahun 27-an itu siapa itu Zhou Enlai ya, Zhou Enlai itu memimpin revolusi untuk memisahkan diri dari Jenderal Chiang Kai-shek ya kan, yang kemudian lari ke Taiwan ya kan. Jadi sebetulnya Republic of China yang tahun 11 itu awet, itu pergi ke Taiwan. Cuman yang di Cina mainlandnya yaitu 49 ya dipimpin oleh Mao menjadi komunis. Yang mempersatukan Cina itu ya Marxisme itu, ya kan. Jadi itu pun diakui karena tadi itu rujukan mereka itu selalu kepada leluhur, guru kan, ada Tao gitu, ada Lao Tse dan sebagainya, yang masing-masing itu yang bersifat parokial dan tidak tidak menasional gitu. Nah, dengan komunisme inilah kemudian ada semacam nasionalisme kan gitu, dan mau memilih para petani sebagai penggeraknya karena memang realitasnya para petani itu yang kebanyakan bukan buruh ya. Kalau di Eropa itu kan buruh kalau Marx itu. Maka awal-awal itu ya banyak yang menolak gerakan Mao karena tidak sesuai dengan kitab suci Marx ya kan, Das Kapital itu. Nah, tapi Zhou Enlai kemudian mendukung Mao kan, membuat dari sini muncul Palu Arit itu ya. Jadi ketika para petani dipersenjatai gitu. Nah, Palu Arit itu dari situ, dari tahun 27-an, tapi suksesnya tahun 49 ya, mau mendeklarasikan People's Republic of China. Jadi RRT itu ya.
Nah, jadi satu hal masa lalu itu selalu ada. Jadi walaupun mereka komunis, mereka tetap menghormati leluhur gitu. Jadi yang berbeda mungkin komunismenya dengan di Indonesia, ya kan? Ya, ada komunisme di Indonesia yang percaya pada Tuhan dan ada yang kiai dan sebagainya. Uh, tapi ada juga yang sangat sekular kan, yang tidak percaya bahwa nanti di akhirat gitu ada sesuatu bahwa kita akan kembali ke akhirat, itu ada yang tidak percaya. Jadi di Cina itu ateisme itu kan apa ya kepada Tuhan ya, tapi kepada leluhur alam gaibnya mereka tetap menghormati kan. Jadi sebetulnya masa lalu itu selalu ada ini. Nah, tetapi dalam gerakan sosial, politik, dan kehidupan mereka, orang Cina ini selalu bersifat pragmatis, kan? Dia mempunyai kepraktisan yang cukup tinggi, sehingga seperti halnya komunisme tadi diadopsi, ya satu. Kemudian bagi China mainland ya, yang di Cina RRT-nya. Bagi Cina yang ada di luar, yang di overseas seperti di Indonesia kan, termasuk di Malaysia dan lain-lain, termasuk di Amerika, yaitu bersifat pragmatis gitu. Mereka mengikuti apa yang terjadi di rantau mereka kan gitu. Setelah sebelumnya Cina itu termasuk yang Cina di kita dan di Malaysia itu bersifat komunis juga kan. Jadi di Malaysia yang disebut dengan pemberontakan yaitu pemberontakan komunis kan, gitu. Jadi sifat pragmatis inilah yang membuat Cina selalu bertahan gitu terhadap perubahan, bahkan sekarang sangat adaptif. Bahkan sekarang juga mereka menyuarakan industrialisasi dari berbagai kebudayaan mereka kan. Jadi kalau Korea itu sukses di industrialisasi seperti alat berat dan mobil dan sebagainya, ya Cina kemudian sekarang mengikuti, bahkan sudah sampai detail kan, misalkan tentang mebeler dan sebagainya yang memang secara ini tidak mengalami industrialisasi, persis seperti halnya kebudayaan Islam itu industrialisasinya belum kan gitu. Jadi masifikasi produksi dan sebagainya itu tidak ada. Nah, di Cina sekarang sudah mulai yaitu dengan cara mulainya sih menurut pengamat dari World Bank Jean-Eric Albert mengatakan bahwa mereka itu mulainya dari perdagangan yang skala menengah. Jadi tidak melakukan industrialisasi sebetulnya. Jadi mereka itu banyaknya berdagang gitu. Tapi kemudian karena tuntutan dan mereka pun akhirnya bisa mengadopsi berbagai hal ya termasuk apa yang bersifat industrialisasi. Jadi mereka melakukan industrialisasi itu. Nah, kaitannya dengan agama itu termasuk yang Islam tadi. Jadi sebetulnya Cina ini kan menjajah daerah yang bukan etnisnya kan. Jadi seperti halnya jalur sutra menuju Turki kan, yaitu seperti Turkistan, ya termasuk Uighur gitu kan. Saya suka lihat di National Geographic, mereka memang bukan bangsa Cina secara etnis. Jadi mereka itu secara loyalitas dulunya ke Turki. Jadi memang dari dulu sudah Islam. Gitu. Nah, Islam di daerah situ memang ketika negara modern muncul terbagi menjadi ada yang di bawah Rusia dan kemudian di bawah China kan. Yang Rusia seperti Bukhara itu, kemudian ya yang Tajikistan, Uzbekistan dan sebagainya ya sekarang pada merdeka. Nah cuman yang dijajah Cina ya karena di Cinanya tidak terjadi balkanisasi, mereka tidak menjadi negara yang merdeka seperti Uighur, kemudian Turkistan kan, Turkmenistan. Jadi sebetulnya mereka itu penjajah yang sukses dalam hal itu, sehingga daerah yang sebetulnya harusnya negara Islam jadi negara Cina.
Kemudian juga daerah barat ya, dekat Nepal ya ada Tibet begitu kan, daerah-daerah situ sebetulnya secara etnis kan bukan Cina mereka itu kan, lebih ke campuran lah Asia Selatan gitu kayak Nepal gitu kan. Cuman kemudian ya karena dijajah oleh Cina ya jadinya milik Cina dan harus menjadi Cina ya kan. Nah diantaranya dengan cara komunisasi ya kan dulunya ya, sekarang sudah karena sudah established udah untuk kecocokan dengan Marxisme ini pas, yaitu mereka bikin surga di bumi. Karena dalam yang tradisional kalau kita dapat surga di bumi maka di akhirat juga nanti dapat surga lagi gitu. Kalau kita kaya di bumi, maka kemudian akan kaya di akhirat gitu. Nah, jadi cocok dengan Marx yang bikin surga di bumi, maka kita harus berusaha bikin surga di bumi kayak gitu. Jadi ini diantara kecocokan ya mereka kan. Jadi secara agama sebetulnya mereka itu tidak pernah yang ini. Ya Hong Kong juga karena bersifat dijajah ya, penjajahnya kebetulan Kristen, jadilah Kristen ya seperti nama-namanya juga kan, jadi Andy Lau siapa kan gitu, Tony Leung itu. Nah siapa lagi? Nah Bruce Lee kan gitu. Nah itu diantara adaptasi mereka sebetulnya. Jadi bagi mereka itu agama itu ya seperti halnya ideologi tadi, ya jalan aja gitu kan. Yang penting bagi mereka itu nasib mereka yang kemudian orang tua mereka masa lalu kan gitu, dan ya kepraktisan hidup mereka sebetulnya gitu. Jadi pandangan saya bahwa orang Cina ini kan kayak di Malaysia itu ada juga yang masuk Islam gitu, jadinya disebut Melayu kan gitu. Di sini juga ada masuk Islam dan sebagainya, termasuk di Hong Kong Kristen, di Amerika bisa Kristen kan kayak gitu. Nah itu sebetulnya mereka tidak menjadi sesuatu yang melekat ya, walaupun dari dulu ada, cuman tidak ditonjolkan kan gitu, termasuk di kerajaan-kerajaannya. Jadi yang datang ke kita Laksamana Cheng Ho itu kan Islam, ya kan? Gitu. Dalam kerajaan Ming kan. Tapi kerajaannya kan enggak jadi Islam. Kayak gitu. Jadi ya mereka itu sudah biasa lah kayak gitu, terserah lah apa. Yang penting secara ini teratur hidup dan sebagainya, berbakti pada orang tua. Jadi sebetulnya di Cina itu etika lebih penting daripada agama kan gitu. Cuman jadi urusannya tadi seperti Uighur, Tibet dan sebagainya itu karena ya itu mereka mau melakukan program-program yang bersifat massal kan, karena berbasis komunisme tadi. Jadi ini sebagai soko gurunya dari Republik Rakyat Cina. Jadi kalau tidak sesuai pasti rame kan gitu loh secara keyakinan. Maka mungkin itu dilakukan isolasi dan sebagainya ya persis seperti halnya Israel kepada Palestina kan gitu. Bagaimanapun caranya kan tidak akan cocok gitu kan menurut orang Israel, sehingga orang Palestina harus disudutkan, kalau perlu ditiadakan dari bumi Israel gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi sebetulnya bukan memusuhi agamanya, tetapi bahwa itu akan menjadi halangan bagi proyek-proyek besar. Ya tentu saja ini tidak bisa diterima kan, karena ya tadi itu tentang HAM dan sebagainya juga ya Cina ya ikut yang masuk juga dalam PBB kan gitu. Cuman dia mempunyai hak veto aja kan gitu. Nah seperti itu, jadi berbagai hal masalah Cina ini ya terlalu banyak ini karena ini benua kan, dan kita itu nebeng ke sana kan. Yang paling nebeng kan Malaysia masuk dalam daratannya, kita sebetulnya di luar itu ya. Tapi dahulu kalanya konon nyambung antara kita, Malaysia, dan itu menjadi benua Asia, yang Cina itu diantara yang terbesar ya.
Tetapi bahwa imbas Cina ke kita juga selalu ada, yaitu termasuk misalkan ideologi komunisme, nyambung kan dulu antara Soekarno dengan Mao kan. Nah, sekarang misalkan bersahabat juga dengan Cina ya karena memang deketan dan mungkin bisa saling share kan gitu. Cuma ya mungkin biasanya kalau dekatan dan saling share gitu, orang yang kuat atau bangsa yang kuat selalu menjajah bangsa yang lemah kan gitu. Bahkan bangsa kecil pun seperti Jepang bisa menjajah Cina kan gitu yang besar gitu. Nah sekarang Cina sudah kuat secara ekonomi dan sekarang bisa beranjak ke arah politik kan gitu. Jadi akan melangkah ke kita itu sebagai bangsa yang dominan ya gitu. Kalau kitanya lemah nanti kita akan dicaplok juga baik secara ini ekonomi maupun politik gitu. Bahkan ideologis kan gitu. Karena sumber-sumber itu dapat membangkitkan, dapat membuat informasi yang mereka inginkan kan gitu.